Assalamualaikum Pak Mus. Waalaikumsalam Pak Marwan, apa kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah baik Pak Mus. Terima Iya, kasih Pak. oke. Apa kira-kira yang ingin kita bicarakan hari ini Pak? Masih tentang masalah siswa yang sering terlambat ke sekolah ya Pak ya? Iya betul sekali Pak. Jadi di sini Pak saya ingin membicarakan dengan Bapak ya karena saya ingin menemukan solusi lah Pak dengan masalah yang saya hadapi. Ini terutama siswa yang terlambat datang ke sekolah Pak. Dan saya ingin mencari solusi bagaimana cara saya agar mereka datang tepat waktu ke sekolah Pak. Hmm. Baik Bapak, paham kami Pak. Terima kasih sudah berbagi Pak. Jadi gini Pak, kita fokus pada kita mencari solusi agar siswa lebih tepat waktu datang ke sekolah. Mari kita mulai ya Pak ya. Siapa? Oke, baik. Sekarang mari kita coba identifikasi dulu situasinya, Pak. Dari skala 1 hingga 10, seberapa besar Bapak merasa dalam mencapai tujuan ini, Pak? Ya mungkin di sini Pak saya memberinya masih di posisi 3 lah Pak ya. Masih banyak siswa yang saya lihat sering terlambat dan ini saya rasa mempengaruhi siswa-siswa yang lain juga Pak. Oh, iya, iya. Saya mengerti, Pak. Bagaimana menurut Bapak, apa kekuatan yang Bapak miliki untuk mengatasi masalah ini, Pak? Ya di sini Pak yang menurut saya Pak ya, para guru itu saya mencoba memberikan pemahaman bagaimana mereka juga berusaha untuk membantu saya Pak ya. Kemudian beberapa siswa sudah saya coba untuk memperbaiki kebiasaan mereka yang sering terlambat Pak. Jadi itu Baik, yang Bapak. sudah saya lakukan. Ya, Pak. Baik, Bapak. Adakah peluang atau kemungkinan-kemungkinan yang Bapak lihat ke depan, Pak? Ya kemungkinan yang mungkin saya lihat ke depan Pak ya itu adalah dengan melibatkan orang tua dan membuat peraturan yang lebih menarik agar siswa lebih termotivasi datang ke sekolah tepat waktu Pak. Ini misalnya seperti memberikan bagi siswa yang cepat datang kita berikan bintang Pak agar mereka termotivasi. Begitu Pak. Oh, baik, Bapak. Dan bagaimana dengan hambatan atau kendala yang mungkin muncul, Pak? Ya mungkin hambatan atau kendala yang mungkin muncul Pak, mungkin ada beberapa faktor Pak di sini. Dari pengamatan saya Pak ya, ada faktor yaitu faktor jarak rumah ke sekolah. Ini juga saya sangat mempengaruhi Pak. Kemudian ada juga kendala transportasi di mana siswa yang sudah jauh juga rumahnya, tapi mereka transportasinya dengan berjalan kaki, kan juga sangat mempengaruhi kedatangan mereka untuk tepat waktu datang ke sekolah Pak. Kalau yang sebagian saya lihat ada siswa ya walaupun jarak dia menggunakan sepeda Pak, jadi transportasinya bagus dan itu jarang dan nggak pernah pun saya lihat terlambat datang ke sekolah Pak. Ya, baik Bapak. Bagaimana menurut Bapak? Apa kira-kira solusi yang bisa diterapkan, Pak? Saya pikir Pak dengan melibatkan orang tua tadi untuk lebih aktif ya Pak ya, atau kita sering berkomunikasi dengan orang tua, mudah-mudahan mereka memahami apa yang menjadi kendala anak-anaknya untuk datang terlambat ke sekolah dan mungkin juga mengadakan kegiatan yang membuat siswa tadi antusias untuk datang ke sekolah Pak, seperti memberikan bintang bagi siswa yang cepat datang ke sekolah Pak. Baik Bapak, itu suatu langkah yang positif Pak. Bagaimana Bapak merencanakan untuk mencapai tujuan ini Pak? Saya berencana Pak untuk bekerja sama dengan guru, ya, dengan guru di mana guru juga memberikan pengertian kepada siswa-siswa yang terlambat Pak ya, kemudian dengan orang tua tadi Pak. Nah, dalam melibatkan siswa itu dalam kegiatan di sekolah. Apakah ada prioritas tertentu Pak dalam rencana ini Pak? Ya, prioritas utama ini yang ingin saya lakukan Pak di sini. Yang pertama tadi melibatkan orang tua dan siswa dalam kegiatan di sekolah Pak. Nah, setelah itu kita bisa menciptakan aturan yang lebih menarik. Gitu, Pak. Itu langkah yang paling bagus Pak. Bagaimana dengan jangka waktunya Pak? Saya berharap Pak dalam beberapa bulan pertama ini saya sudah bisa melihat perubahan positif Pak ya, dan lebih banyak siswa yang datang ke sekolah tepat waktu. Baik Bapak, luar biasa. Bagaimana Bapak akan mengukur keberhasilan rencana ini Pak?
Keberhasilannya mungkin bisa dilihat Pak dari seberapa banyak siswa yang hadir tepat waktu, terutama siswa yang sering terlambat tadi Pak, dan bagaimana semangat mereka untuk datang ke sekolah dengan antusiasnya Pak ya, begitu. Itu ide hebat Pak. Namun dalam setiap rencana pasti ada tantangan Bapak. Bagaimana Bapak berencana menghadapi tantangan itu Pak? Saya akan mencoba berpikir Pak ya dengan alternatif dan solusi jika rencana awal tidak berjalan lancar. Saya juga harus memikirkan rencana yang selanjutnya Pak. Terdengar sangat bagus Pak. Iya. Bagaimana komitmen Bapak terhadap rencana aksi ini Pak? Saya berkomitmen Pak untuk benar-benar menjalankan rencana ini dan berusaha keras agar siswa lebih disiplin dan datang tepat waktu ke sekolah Pak. Baik Bapak, siapa atau apa yang bisa membantu Bapak menjaga komitmen ini Pak? Ya mungkin Pak ya, yang bisa membantu saya dalam menjaga komitmen ini yang pertama adalah rekan sejawat atau guru-guru Pak ya. Kemudian orang tua sudah pasti akan mendukung, karena setiap orang tua pasti menginginkan anaknya juga menjadi anak yang baik. Nah tentu dari kebaikan itu kan harus diciptakan dari kedisiplinnya juga Pak. Nah mungkin juga beberapa teman juga atau teman-teman mereka juga bisa membantu dalam pelaksanaan kegiatan yang akan saya lakukan. Baik Bapak, bagaimana dengan tindak lanjut setelah sesi coaching ini Pak? Di sini Pak saya akan terus memantau perkembangan dari rencana dan aksi yang akan saya lakukan Pak. Nah jika nanti Bapak berkenan, nah mungkin ada kendala-kendala lain, nah ini rasanya perlu kita diskusikan lagi Pak ya, jika Bapak berkenan lagi. Baik Bapak, saya percaya Bapak bisa melaksanakan rencana ini Pak. Jika ada perkembangan atau Bapak butuh bantuan, jangan ragu-ragu Pak, kita berdiskusi lagi Pak. Ya Pak, terima kasih banyak ya Pak, saya sangat menghargai dukungannya ya Pak. Baik Bapak, tidak masalah itu Pak Marwan. Semoga rencana aksi ini membawa perubahan positif terkait siswa yang sering terlambat datang ke sekolah Pak. Amin, terima kasih lagi Bapak. Oke Bapak, sama-sama Pak, tetap semangat dan berusaha keras ya Pak. Oke Pak, sampai jumpa ya Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Marwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Mus? Sehat ya hari ini? Sehat Pak. Mohon izin Bapak, ada waktu kira-kira Pak? Kita ingin diskusi nih Pak. Oh bisa Pak, bisa Pak. Insya Allah bisa. Kira-kira apa yang perlu kita diskusikan nih Pak? Ya baik Bapak, saya ingin diskusi begini Pak. Di sekolah kita kan ada peraturan bahwa anak-anak tidak boleh rambut gondrong Pak. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak kita tidak boleh bersepatu putih dari Senin sampai Sabtu Pak. Ya. Yang jadi kendala Pak yang saya hadapi hari ini, semua itu sudah saya lakukan sebenarnya Pak. Bahkan saya turun tangan sendiri Pak. Kalau yang sudah 3 kali saya ingatin masih gondrong juga, saya pangkas langsung Pak. Nah yang menjadi kendala di saya adalah saya merasa karena barangkali kolaborasi dengan rekan sejawat yang kurang Pak. Entah mereka yang tidak mau ikut campur karena memang urusan bimbingan konseling katanya, sehingga motivasi saya untuk membimbing itu menurun drastis Pak. Lalu saya bilang ya kalau memang seperti itu ya sudah, gondrong ya gondrong gitu kan, sepatu putih ya sepatu putih. Nah kira-kira apa yang harus saya lakukan Pak kira-kira Pak? Iya baik Pak, paham saya Pak apa yang Bapak sampaikan Pak ya. Nah di sini sekarang sebelumnya Pak, mari kita mengidentifikasi masalahnya dulu seperti apa yang Pak sampaikan. Jadi kira-kira yang selama ini yang sudah Bapak lakukan atau kekuatan yang ada pada diri Bapak yang sudah Bapak berikan cara atau solusinya kepada siswa yang bermasalah itu, kira-kira apa saja yang sudah Bapak lakukan Pak? Yang pertama dengan guru-guru dulu Pak. Iya. Dengan
Dewan Guru setiap rapat, saya selalu menyampaikan, ayo Bapak Ibu kita kerjasama agar anak-anak kita terlihat rapi. Ya. Jadi saya teman-teman untuk paling tidak begini Pak, mereka ketika masuk kelas ingatin aja Bang, mohon rambutnya di mohon sepatu putihnya jangan dipakai. Ya. Itu yang pernah ingin kolaborasi itu tidak disahut dengan baik Pak, atau tidak dihiraukan. Memang itu dalam rapat Pak kan? Iya Pak. Dan dengan peserta didik anak-anak pagi Senin dan pagi Jumat saya selalu ingetin Pak, mohon Bang rambut gondrong dipangkas. Itu di lapangan Pak, di udah 3 kali saya ingatin nggak juga dipangkas rambutnya, saya pangkas Pak. Nah, saya pangkas dulu. Sepatu putih itu juga ada 3 kali diingatin masih sepatu putih juga, sepatunya kami cabut gitu kan. Iya Pak. Oh, berarti bisalah saya tangkap dari apa yang Bapak utarakan, berarti Bapak sudah berusaha Pak ya, Iya. untuk menertibkan apa yang menjadi kendala yang Bapak hadapi. Nah, kira-kira Pak, apakah hambatannya yang lebih menonjolnya di mana Pak dalam sewaktu Bapak menyelesaikan masalah itu dengan cara yang sudah Bapak lakukan, baik itu kolaborasi maupun apa yang sudah Bapak lakukan terhadap murid untuk menertibkannya, kira-kira kendala atau hambatannya yang mungkin muncul itu apa Pak? Kendala yang paling besar saya lihat di sini Pak, di kepedulian teman-teman guru Pak. Karena karena guru-guru mata pelajaran menganggap bahwa yang mendisiplinkan siswa kan guru bimbingan konseling Pak. Jadi guru mata pelajaran cuman masuk mengajar, keluar masuk ke kelas lain gitu kan. Iya. Pemahaman mereka mungkin Pak, pemahaman. Oh iya, baik Pak. Berarti mungkin di kolaborasinya lah Pak ya, antara rekan guru dengan apa yang menjadi tugas kita, seolah-olah tugas kita itu bukan tugas mereka selaku wali kelas atau sebagai guru mata pelajaran yang masuk ke kelas, begitu Pak ya. Itu yang menjadi kendala mungkin Pak ya. Nah sekarang Pak, kira-kira rencana Bapak ke depannya ini gimana nih supaya hal itu bisa teratasi Pak, kira-kira menurut Bapak nih gimana caranya Pak? Rencana aksi gini Pak, jadi bagi anak-anak yang memang sudah 3 kali kita ingatin nggak menuruti juga, tetap masih gondrong juga, rencana saya panggil atau saya undang orang tuanya ke sekolah Pak. Oh iya. Nah, kira-kira seperti itu rencananya Pak. Ya. Jadi dengan mengundang orang tuanya dan dengan kolaborasi dengan mungkin dengan rekan sejawat tadi, mudah-mudahan kita berharap ada perubahan positif, begitulah kira-kira Pak ya. Iya betul Pak. Nah baik Pak. Nah kira-kira untuk mengukur keberhasilan itu Pak, dengan adanya misalnya kolaborasi dan orang tuanya juga, dan dengan apa yang Bapak terapkan kepada siswa itu sendiri, kira-kira untuk mengukur keberhasilannya bagaimana Pak? Nih Pak. Yang pertama keberhasilannya dari apa namanya Pak? Dari pengumuman yang saya berikan Pak. Ya Pak ya. Kalau misalnya tidak juga, tidak juga, kan tidak semua siswa sebenarnya Pak, ya kan? Ya betul. Ada peserta didik yang begitu kita umumkan, mereka langsung pangkas. Tapi ada juga yang udah berkali-kali kita umumkan nggak juga, gitu kan? Nah, yang seperti ini, yang akan kita panggil itu. Baik Pak. Jadi menurut Bapak ini kira-kira rekan guru dan orang tua komitmennya mendukung nggak Pak dengan apa yang ingin Bapak lakukan ke depan?
Saya melihat kalau orang tua mendukung, Pak. Ya, ya. Karena begini, ada anak-anak yang saya pangkas rambutnya, kemudian saya panggil Ya. orang tuanya Hmm. nggak marah, Pak, malah memalahi anaknya, karena di rumah pun sering diingatin kan, Ya, ya, bahkan Pak. dikasih uang juga untuk pangkas, tapi uangnya diambil, pangkasnya enggak juga, Pak. Oh, Jadi ya. Agak begitu terlihat saya nakal, Pak ya. jadi Nah, begitu saya pangkas di rumah, orang hmm. tuanya senang, Pak. Nah, Hmm. saya kira kalau guru-guru juga seperti itu. Hmm. Jadi yang paling penting bagi kami adalah saya nggak terlalu mengharap kepada rekan sejawat. Hmm. Kalau kita berharap kepada orang kan, ya yang ada sakit hati, Pak. Oh, berarti Iya, intinya kita dulu yang apa itu yang berusaha semaksimal mungkin untuk iya, menyelesaikan itu Pak ya. Cuman di samping itu kita juga harus melibatkan rekan-rekan sejawat sebagai untuk berkolaborasi baik dengan orang tua, rekan sejawat dan yang lainnya begitu Pak ya yang mungkin terlibat. Nah, betul, Pak. jadi mudah-mudahan dengan apa yang Bapak lakukan nanti ini bisa menjadi hal yang positif ke depannya Pak ya. Dan saya Insya yakin Allah. itu bisa. Nah, Baik. baik Bapak dengan coaching yang sudah kita lakukan ini kira-kira Pak tindak lanjut dari coaching ini gimana Pak ke depannya nih Pak? Yang pertama saya akan membuat pengumuman lagi. Yang kedua, bagi anak-anak yang begitu pengumuman selesai besoknya pangkas, maka akan kita berikan reward yang bagus, Pak. Oh iya mantap, hebat Pak, itu hebat sekali. Kira-kira seperti itu, Pak. Iya. Kira-kira Baik Pak, saya yakin dan percaya kalau Bapak sebenarnya bisa melakukan ini Pak. Dengan usaha dan kerja yang maksimal, saya yakin kalau Bapak bisa untuk melakukan perubahan ke arah-arah yang lebih positif. Nah, baik Bapak, tidak ada masalah saya rasa dengan itu ya. Jadi rencana yang akan membawa perubahan positif nanti mudah-mudahan siswa yang melanggar tadi Pak ya bisa berubah Pak ya, ada perubahan lah Pak ya. Baik Bapak, mungkin demikian Pak ya yang saya bisa bicarakan ya, mudah-mudahan Bapak tetap semangat ya Pak. Baik Bapak Marwan, terima kasih Pak atas coachingnya Pak, mudah-mudahan ini akan berhasil Pak, mohon dukungannya Pak. Amin. Ya, insya Allah Pak ya, tetap semangat. Pokoknya yang tetap semangat ya Pak ya. Sampai jumpa Pak ya. Baik Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give me all they feelings, yeah. All around me are familiar faces. Worn out places.